Kalau habis lulus dari kampus mau jadi apa nih cita-citanya? Menteri PUPR, Bu. Amin. Oh, Jumali udah mau jadi menteri ya. Terus yang lain kerja di BUMN kali ya kebanyakan. Nah, Iya, iya baru Bu. mau ngomong, Bu. Iya, Bu. Bikin Ada yang perusahaan mau kontraktor. bikin? Oh, kontraktor kayak Wika gitu ya. Wika, PTPP, apalagi sih? Kalau bisnis pengen nggak buka jasa konstruksi sendiri, konsultan? Pengen, Bu. Belum ya? Belum ada Pengen, pandangan Bu. ya? Oh, pengen. Pokoknya intinya cuan lah ya. Intinya duit. Iya, Ujung-ujungnya Bu. duit. Pokoknya Iya, Bu. kalau pas kuliah ini sih apa namanya? Jangan belajar tok, tapi juga ada organisasi, terus ikut-ikut lomba itu kan lumayan buat nambah-nambahin CV kan nantinya. Ini berarti baru lulus SMA ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang jabatannya ini nggak? Satu kampus nggak? Apa satu departemen? Jabatan waktu SMA. Satu alam, Bu. Jumali, Bu. Jumali katanya semuanya, Bu. Ya ampun, kasihan Jumali. Baru masuk udah jadi ini ya, bahan-bahan ini ya. Apa komtingnya siapa? Ketua Iya, nggak apa-apa, angkatannya. Bu. Biasanya kalau yang itu, yang underdog itu malah nanti di akhirnya ini sih paling sukses. Ya benar jadi menteri PUPR kali ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Oke, aku tak share screen dulu. Oke, jadi ini kan udah kelihatan kan ya screenku? Sudah, Bu. Gak usah tak slideshow ya. Gini aja. Jadi ini kan mata kuliah fisika kimia kan sebenarnya, tapi yang pertama ini kimia dulu, jadi yang kedua nanti fisika. Nah, di sini ada nggak yang apa alasannya masuk teknik sipil itu gara-gara nggak ada kimianya? Ayo ngaku. Aku, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Padahal kimia seru banget loh. Oh, banyak banget. Ternyata emang mostly ini ya, pada nggak mau belajar kimia ya. Padahal seru banget loh. Enggak seru, Bu. Enggak seru sama sekali. Oh iya, aku malah malah nggak mau masuk teknik sipil karena ada fisikanya. Aku paling benci fisika, susah banget. Jadi Nah, itu sama, sekalian Bu. perkenalan ya. Basicku itu teknik lingkungan. Jadi kan teknik sipil tuh kayak bapaknya gitu. Nah, ibunya aku nggak tahu siapa sih. Teknik lingkungan itu kayak saudaranya gitu loh. Saudara atau malah adiknya gitu ya. Jadi awalnya tuh emang si teknik lingkungan ini bermulanya tuh dari teknik sipil. Jadi anaknya gitu, anaknya teknik sipil tuh ya teknik lingkungan. Nah dulu aku S1-nya di Undip, bener-bener nggak ada UGM-nya nih, udah nyoba-nyoba UGM, ITB gitu nggak keterima. Terus keterimanya malah di Undip, di deket rumah. Nah rumahku di Semarang. Terus S2-nya aku di ITB, double degree sama atau twinning program sama Toyohashi University of Technology di Jepang. Itu teknik lingkungan juga. Jadi aku benar-benar nol banget. Jadi ya mostly tentang water, sampah, udara gitu kan kalau teknik lingkungan tuh. Nah, sebelum di UGM aku kerja di Unilever. Tahu Unilever nggak? Tahu, Bu. Tahu. Ya, pokoknya yang Tahu. jualan es krim, apalagi sih, Molto gitu-gitu, Rinso gitulah ya. Terus pernah magang juga di Kementerian Lingkungan Hidup,
sama beberapa di perusahaan-perusahaan energi. Tuh, ada yang ditanyain? Udah jelas ya. Jadi aku angkatan 2010, beda sama kalian 11 tahun lah ya. Beda umurnya kira-kira. Oke, terus kalau bahan mata kuliah kimia yang sekarang sakjane aku nggak mau kimia dasar banget sih, cuman yang agak related sama teknik sipil sama teknik lingkungan itu pengantar kimia biasa lah ya, cuman kayak struktur atom gitu-gitu ya, unsur, senyawa rumus kimia, asam basa, ikatan kimia, material, elektrovalensi dan kovalensi ini juga nggak terlalu deep tak bahas. Terus kayaknya lebih nanti aku ngebahas tentang kimia lingkungan. Jadi kan kalian at the end pasti akan belajar lingkungan karena kan ya tadi kayak perumpamaannya masa bapaknya nggak tahu anaknya gitu kan. Jadi sebagai teknik sipil harus tahu dong ilmu-ilmu yang tentang teknik lingkungan tuh apa gitu. Dan pasti insya Allah sih bakal kepake ya kalau nanti misalnya mostly kalian pengen kerja di konstruksi gitu kan, ataupun di BUMN, kan belum tentu, kita kan nggak bisa milih ya apa yang ditakdirkan Allah kan. Jadi belum tentu kalian di bidang konstruksi, bisa aja di bidang air limbah gitu. Atau bidang persampahan, kan nggak ada yang tahu. Jadi ya at least kalian udah punya basicnya di kimia lingkungan gitu. Di bab 4 ini juga nanti pertemuan keempat juga ada tentang korosi. Korosi mungkin juga ada kaitannya dengan kesipilan kan. Misalnya kalau sipil kan ada pakai besi buat pemancang gitu kan. Kita bisa ngitung berapa lama sih si besi ini terkorosi gitu. Terus ada dasar-dasar teknologi pengolahan air. Ini related sama infrastruktur keairan. Gitu. Terus kalau polimer sih related sama bab 3 sih yang teknologi pengolahan air. Nah, referensinya itu ada 3 kalau yang tak pakai. Jadi basic chemistry, terus environmental chemistry sama construction science and material. Gitu. Jadi mungkin insya Allah ya aku ngajarinnya sih yang apa ya, yang bakal kepake gitu. Jadi aku flashback pas aku kuliah gitu ya, dulu pas S1 kimia sama matematika, fisika tuh kayak ya Allah apa banget gitu. Cuman sekeliwer tok gitu. Maksudnya pas semester 2, 3, 4 itu udah lupa banget nggak sih? Ya cuman tujuannya juga cuman buat UAS UTS tok gitu. Tapi makanya aku nggak pengen itu terjadi kepada kalian, dan insya Allah yang tak ajarin tuh ya yang bakal kepake gitu buat kedepannya. Nah, mungkin pertemuan pertama ini paling perkenalan tok kali ya. Maksudku kayak tadi udah tak bahas bahan mata kuliahnya apa aja, terus referensinya apa aja. Ini nanti kalian bisa googling, bisa ngedapetin modulnya, atau nanti aku share. Ketua kelasnya siapa sih? Akmalia. Akmalia yang mana Akmalia? Saya, Bu. Yang cantik dan berani. Amin, ya Allah. Mana tuh? Resen coba. Oh ya. Oh ini kerudung biru, oke. Iya. Salam kenal Akmalia. Salam kenal juga, Ibu. Nanti mungkin aku kalau mau share atau apapun bisa lewat si master, kalau enggak lewat Akmal ya. Iya, Bu, siap. Bentar, Bu. Nanti Gimana? koordinator dosen, Bu. Gimana? Nanti saya Ada beritahu aja di dosen. PC, Bu. Siapa? Ridwan ini? Iya. Koordinator mata kuliah? Bentar, siapa sih? Dosen. Pokoknya Oh, dosen itu mengambil pelajaran apa? Ya gitu. Memang Lia. Kalau Bu, kan Mamang. Ya, Bu, nanti Mamang aja, Bu, yang PC Ibu ya. Nanti apa-apa ke Oh Mamang iya. aja. Mamang, oke. Oh, orang Bandung emang. Ridwan. Oh, Mama Ridwan, ya Allah. Gak katanya Mamang.
Ya Bu, panggilannya itu gitu. Oke, wait ya. Gimana, ada yang masih ingat nggak sih itu apa namanya materi banget nih berus dari SMA kan? Ada yang masih ingat nggak materi kimia Di, S- tentang apa aja? di SMK nggak ada kimia. Oh, ada yang lulus dari SMK. Ini semuanya SMK po? Ada SMA Enggak juga, Bu. Bu. Ada yang Enggak kan? SMA Oh, juga. kalau SMK nggak ada kimia tah? Ada Bu, ada. Cuman di Oh, Ada kan? cuman di kelas 1 doang sama fisika. cuma di kelas 1 Bu. Ya. Iya. Oh, Jumali memang nggak mau, Bu. udah lama banget itu berarti ya. Udah apa? Bersarang laba-laba. Oke guys, jadi kalau kimia itu sebenarnya tuh kayak semua di kehidupan kita tuh ada kimianya gitu. Bahkan di tubuh kita pun ada reaksi kimia pastinya kan. Nah, ini kita bakal apa ya? Melihat sudut pandang dari skala makronya gitu. Jadi SDGs, ada yang tahu SDGs nggak? Sustainable Development Goals ya. Ini mungkin SMA udah diajarin belum sih perkenalan SDGs gitu? PPSMB materi Belum ya? ini PPSMB Bu. Bu. Kemarin Bu. Oh ya, oke berarti udah ngerti lah ya. Nah, di setiap aspek dari goalnya SDGs ini tuh ada eh, kimianya gitu. Nah, ini beberapa proyek yang mendukung pencapaian SDGs. Salah satunya pasti ada infrastruktur nih, jalan, transportasi, terus ini lingkungan tuh air minum, sampah, pengolahan limbah, SDA, kesehatan, gitu ya. Nah, ini contoh peranan ilmu kimia dalam bidang kesehatan. Contohnya pemanfaatan kemoterapi dalam penyembuhan penyakit kanker, terus pemanfaatan sistem drug, pemanfaatan proses implan untuk struktur dan fungsi tubuh, pembuatan hand sanitizer untuk kebersihan dan kesehatan, mengembangkan metode baru untuk penyakit yang sedang berkembang, misalnya COVID-19 dengan CADD itu kan. Jadi secara mungkin kita kebanyakan nggak sadar kali ya kalau itu sebenarnya adalah ilmu kimia gitu. Nah, terus ini dalam bidang energi itu ada energi fosil, energi ramah lingkungan, terus energi terbarukan ini juga kimia banget. Dalam bidang lingkungan ini yang pastinya tak pakai banget, jadi kayak pengendalian emosi karbon, terus teknologi pengolahan limbah, bioremediasi, air bersih dan sanitasi, terus pengembangan material baru, ramah lingkungan, dan green chemistry. Nah, ini dalam bidang material, ini bisa pemilihan material dalam pesawat, mau milih fiberglass, aluminium, atau karbon, itu juga pasti mempertimbangkan kimia. Terus pengembangan material laju atau advanced material research. Ini juga semakin bertambahnya apa ya teknologi gitu pasti juga milihnya yang canggih gitu kan, yang biodegradable. In other side pasti juga yang mengikuti teknologi. Nah, ini dalam bidang pertanian contohnya teknologi pupuk, teknologi pengawetan, pengolahan senyawa aditif pada makanan. Oke. Ini kayaknya sih kayak materi banget sih. Maksudnya kayak narasi gitu ya. Jadi di dalam kimia juga belajar metode ilmiah, hipotesis, hukum. Ini juga penting dalam ilmu kimia gitu. Oke, kimia adalah ilmu tentang materi dan perubahannya. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat yang tertentu pula. Contohnya air, amonium, sukrosa, emas, oksigen. Oke, campuran. Campuran itu bisa dari campuran homogen, yaitu susunan dari campurannya di seluruh bagian larutan akan sama. Lalu campuran heterogen, susunan dari campuran yang tidak seragam. Contohnya semen campuran serbuk besi pada pasir, sama teknik sipil ya.
Terus secara fisika itu dapat digunakan untuk memisahkan suatu campuran menjadi komponen-komponen murninya. Oke, terus kalau di kimia penting banget ya SPU ya, sistem periodik unsur. Nah, ini unsur itu adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, ini berdasarkan yang diidentifikasi itu ada 113 unsur, 82 unsurnya itu ada di bumi, 31 unsur dibuat oleh ilmuwan. Oke, ini contoh elemen-elemen yang terkait di kimia. Nah, kalau senyawa kimia itu adalah zat yang tersusun dari atom-atom dari 2 unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Nah, contoh cara kimia menjadi unsur murninya adalah H2O, glukosa. Ini kan glukosa juga kita konsumsi setiap hari, bahkan ada di tubuh kita ya. Air juga kita konsumsi, amonium, oksigen pun bahkan juga merupakan senyawa kimia. Oke, ini klasifikasi materi. Nah, ada tiga wujud materi berdasarkan kimiawi, yaitu gas, padatan, cairan. Oke, ini basic banget ya. Perubahan fisika itu tidak mengubah komposisi atau identitas dari substansi. Kalau perubahan kimia adalah mengubah komposisi atau identitas dari substansi-substansi yang terlibat. Contohnya, hidrogen terbakar di udara membentuk air. Oke, terus ini ada sifat ekstensif, yaitu yang bisa diukur, contohnya massa, panjang, volume. Terus nilai terukur atau sifat intensif itu tidak bergantung, contohnya kerapatan, suhu, warna. Oke, ntar nggak usah jelasin semua kali ya. Jadi kalau di kimia itu kebanyakan ya konversi-konversi ya dari giga ke nano, mikro gitu-gitu kan. Yang pakai kayak anakan tangga itu ya, kalau misalnya nggak hafal KM, HM, DAM, MDM itu kan. Terus habis itu, ini basic banget kan ya, 1000 adalah 1 desimeter pangkat 3. Bisa lah ya ini, insya Allah. Oke, terus ada juga nanti konversi, misalnya dari Kelvin atau Kelvin ke Fahrenheit gitu. Ya mulai diadaptasi, belajar dikit-dikit, mengingatkan flashback yang pelajaran SMA lalu. Terus kimia dalam kehidupan, ini nggak usah kali. Ya, nanti belajar penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Tapi kayaknya juga bakal belajar kayak hujan asam gitu. Kalian tahu hujan asam nggak? Tahu. Nah, itu gimana coba? Apakah ada reaksi kimia di dalamnya? Mendakan asam. Apa? Siapa tadi yang ngomong? Akmal? Bukan ya? Coba, kenapa terjadinya hujan asam? Ayo. Kan ada CO2 di udara yang larut gitu kan, Bu. Jadinya hujannya itu tuh di bawah pH-nya asam itu 5,9 gitu. Kayak gitu sih setauku. Oke, bener Akmal. Saya ini ya, tak gambar dulu ya. Siap.
Krik-krik. Oke, jadi belajar dikit nih kimia lingkungan. Kan di perkotaan misalnya ya, perkotaan ataupun eh, industri gitu. Dia kan pasti menggunakan energi kan, energi buat membuat produksi, ya kan? Nah, si energi ini contohnya adalah misalnya apa batu bara ataupun natural gas ataupun diesel gitu. Dia kan merupakan senyawa ya ataupun di dalamnya itu kan pasti ada unsur-unsur yang tadi di SPU kan. Kayak misalnya CX something gitulah ya. Nah, dia itu kalau dibakar kan kalau kalau membutuhkan energi kan harus dibakar kan. Nah, dibakar itu salah satu salah satu apa sih dampaknya itu adalah menghasilkan CO2 ya kan. Nah, jadi di perkotaan ini udaranya itu mengandung CO2, oke. Nah, CO2 O2 itu ada di atmosfer juga kan. Nah, ditambah kalau ada water dari rain gitu. Nah, biasanya juga eh, si apa namanya si hujan asam ini biasanya ada di perkotaan ataupun di kebun sawit gitu yang banyak CO2-nya. Kok bisa kayak gitu? Karena di dalamnya itu ada reaksi kimianya tuh kayak gini. H2O ditambah CO2 sama dengan H2O H2 H2 CO3. Nah, H2CO3 ini asam. Jadi benar-benar bisa dibuktiin secara kimia gitu loh. Bahkan kalau air ditambah H2O itu air ditambah CO2 yang karbon dioksida itu yang dari emisi itu akan menghasilkan asam gitu. Jadi reaksi kimia dalam asam tuh kayak gini. Acid rain. Itu mungkin nanti kebanyakan kita belajar tentang apa ya kayak reaksi-reaksi dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu ya yang bisa benar-benar kalian lihat dan bisa dihitung dampaknya. Oke, ada yang ditanyain? Belum, Bu. Fanny Zen ini raise hand. Gimana Fanny? Apa kau pencet? Jadi CO2-nya itu enggak. Jadi CO2-nya itu cuman CO2 yang dari polusi aja ya. Bu. Kalau kita nafas gitu nggak termasuk ya. Gimana Fanny? Ya bisa juga CO2-nya sih, itu loh yang tapi bisa juga Fanny yang dari nafas kita kan. Tapi dampaknya itu nggak begitu besar dibanding yang di industri ini gitu. Nanti juga bisa kok ngitung misalnya
kita nafas nih, kan pasti mengeluarkan CO2 ya, mengambil O2 gitu. Dibanding dengan pemakaian energi di industri gitu. Pasti kalau di-compare jauh banget, beda banget. Ini tuh energi di industri, contohnya kayak PLN, pembangkit batu bara, itu tuh bener-bener menghasilkan CO2 yang banyak banget dan itu berdampak ke atmosfer pada lingkungan. Tapi manusia juga pasti berdampak kepada acid rain, tapi nggak terlalu besar dibanding dengan pemakaian energi di industri ataupun rumah tangga. Gitu, Fani. Gimana, Fani? Udah jelas? Atau Kita, Bu. Berarti kalau apa? yang lain ada yang mau gimana? Nah, kayak air atau makanan yang panas gitu, berarti juga ada reaksinya ya. Kan CO2 sama H2O Banget, gitu. ada banget. Ada banget, Fani. Nanti mungkin kita pelajarin lebih lanjut ya yang itu. Kayak basic-basic kok bisa dia bisa menjadi dingin gitu ya kan? Dari panas menjadi dingin, terus dari kok dia mengeluarkan uap gitu kan? Itu reaksi kimia juga. Walaupun ada fisiknya ya, pasti kan karena ada angin ataupun udara dingin yang dihembuskan supaya dia menjadi dingin gitu kan. Ada reaksi kimia juga. Kenapa kalau misalnya gelas gitu kan, ini ada es batu, kalau es batunya mencair, kenapa kok dia ada embunnya gitu kan? Nah ini juga salah satu reaksi kimia gitu. Oke, ada yang ditanyain lagi? Bu, saya izin bertanya. Tapi ini konsep banget sih. Kayak perubahan warna pada suatu wujud gitu tuh masuknya fisika apa kimia sih? Fisikawi atau kimiawi gitu. Ya, ada juga ya di sini kayaknya perubahan perubahan kimia nih. Misalnya perubahan kimia itu mengubah komposisi atau identitas substansi yang terlibat. Tadi menyublim gitu misalnya ya. Menyublim berarti perubahan kimia. Gimana? Perubahan fisika atau kimia sih? Menyublim perubahan fisika atau kimia sih? Kadang-kadang apa patokannya itu loh buat mengkonfirmasi bahwa itu tuh perubahan kimia atau fisika gitu. Nih, di sini ada ya di PPT. Tak bacain aja ya. Jadi kalau perubahan fisika itu tidak mengubah komposisi atau identitas dari substansi. Contohnya larutnya gula dalam air. Terus kalau perubahan kimia adalah mengubah komposisi atau identitas substansi yang terlibat gitu. Kalau menyublim berarti kan dari apa? Padatan ke gas ya? Salah. Oh, cair ke bener gak sih? Menyublim itu betul. padatan ke gas? Iya. Iya, Bu, betul. Nah, kalau menyublim itu adalah perubahan fisika, soalnya terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai
terbentuknya zat baru. Maksudnya komponennya tuh nggak berubah kan? Maksudnya misalnya nih dia dari sabun gitu kan? Ya apa contohnya yang menyublim? Suatu substansi X gitu, dia awalnya padatan terus dia jadi gas gitu. Dia kan tetap kandungannya kan tetap X juga kan? Ya kapur barus misalnya. Gitu. Nah, kalau yang kimia itu yang benar-benar misalnya dari apa ya? Larutan es teh gitu, es teh. Terus habis itu kalian taruh si jeruk nipis gitu kan. Nah, jadinya apa? Lemon tea kan? Jadinya lemon tea ya. Nah, ini kan karena di dalamnya ada perubahan komponen penambahan nipis kan pasti ada senyawa kimia yang asidnya kan. Nah, ini biasanya es teh misalnya netral gitu. Nah, karena ada si asidnya nambah ke sini, berarti komponen dalam si es teh ini kan jadi berubah jadi lemon tea gitu. Nah, ini perubahan kimia gitu. Oke, ada yang ditanyain lagi? Udah ya buat dasar-dasar dulu ya pertemuan pertama ini. Nanti materinya tak share ke siapa tadi namanya? Lupa. Mamang. Muhammad Ridwan. Nanti Mamang ini aku ya. Siap. Hari ini ada berapa mata kuliah? 4, Bu. 4, Bu. 4. Padat ya? Aduh, otak panas banget dah. Oh, besok 4 juga? Iya, besok 4. Udah pernah ke kampus? Sudah. Belum. Waktu tes ya? Belum, Bu. Beda pulau, Bu. Sabar-sabar ya, nonton di YouTube aja dulu. Nah, aku mau sensi dulu nih. Ini kok ada 70 ini? Ada yang double ya? Perangkatnya ya? Di saya cuma ada 66, Bu. Oh iya? Di aku 71. 71, Bu. 71. Gimana sih, Bu? Mungkin ada. Saya double, Bu. Ayo. Iya, 71. 66 others. Gitu ya, pakai ini, pakai Wah. QR aja. Kurang konsen sih ini. Siap, Bu. Siapkan QR code kalian, guys. Scanner. Mas, saya HP-nya buat Zoom, buat Meet, Bu. Bu, iya, Bu. Sama. Buat Meet HP-nya. Iya, sama, Bu. Kamera HP aku burem, Bu. Emang bisa apa ya? Gak bisa duanya ya?
Aku nggak bisa sama sekali, Bu, ini HP-nya. Nggak bisa ngefokus. Oh iya, ntar manual aja deh kalau yang nggak bisa. Kalau yang bisa pakai QR aja biar cepat. Siap. Ya. PPS apa namanya? Pengkaderan nggak ada ya pengkaderan? Nggak dibentak-bentak ya sama senior ya? Nggak tahu Tidak belum ada. atau nggak ada. Aman lah ya. Ya. Aman. Masa nggak ada sih? Lah, memang ada, Bu. Ya, Kayaknya belum. mungkin tapi Ada. belum tahu, Bu. Emang Ya. ada, Bu, bocoran. Nggak tahu aku. Panitia. Ya itu kan yang tunggu-tunggu nggak sih? Yang seru. Enggak juga sih, Bu, sebenarnya aku. Enggak juga, Bu, gampang. Kayaknya bentak-bentak itu nggak mau deh, Bu. Maaf kalau Bikin nangis. Kok baru 3 nih? Oh, bentar tak share screen dulu ya. Lupa. Nah, iya, Bu, itu. Oke, udah. Nanti kimia santai aja sih, maksudnya nggak usah dibawa sepaneng, yang penting UTS UAS tugas dikerjain. Ya kalau memang passionnya pengen di bidang terkait sama kimia ya didalemin gitu ya. Santai aja. Ini kalian kalau kuliah sambil disambi-sambi ngapain gitu nggak? Pertanyaan ini banget ya, retoris banget ya. Gimana, Bu? Sambil kerja, Bu. Kalau kuliah, oh sambil kerja. Kalau kuliah online kayak gini sambil disambi-sambi ngapain gitu nggak? Disambi makan. Oh. Sambil buka TikTok gitu, buka IG. Tidak kok, Bu. Iya, buka IG, Bu. Ngeponin IG-nya Ibu. Oh, ini ya si Joy Mali 23 Bisa, ini. Jumali itu. Wah, Masuk. liar. Joy Mali. Iya ya, tak follow ya. Tak follow, tak confirm. Di follow back nggak nih? Follow back apa enggak, Jum? Gak usah, Bu. Blokir aja, Bu. Blokir, Bu. Report, Bu. Meresahkan. Fallback juga boleh, Bu. Follow back lah. Oh, punya anomali arsitek. Wih, arsitektur and design tau si Jumal ini.
Gimana ini udah pada absen semua belum? Yang manual gimana ya, Bu? Belum, Bu, belum. Manual nanti di tak absenin satu-satu. Kalau yang udah absen, boleh leave. Nanti, jadi aku tutup dulu sekalian ya. Jadi pertemuan hari ini kita akhiri sampai sini. Walaupun cuma pembukaan dan pengenalan sedikit banget tentang kimia. Insya Allah nanti ke depannya bisa berlanjut yang lebih deep gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah absen, dan QR boleh di Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. banyak ya yang manual ya, 35 orang ini. Gak bisa ya, Bu. Aku udah buka master tapi gak bisa ya, Bu. Saya juga, Bu, udah coba kok. Gagal. Masuk toh? Mohon maaf, sedang terjadi juga gagal. belum bisa, Bu. Ya, sama kayak gitu. Ini udah muat ulang nih. Wait. Udah? Gagal itu, Bu. Punya aku masih tetap gak bisa, Bu. Gak bisa, Bu. Oh iya tah. Permisi, Bu. Mau tanya kalau pakai HP caranya gimana ya? Pakai master, Bu. Isi master, di scan. Oh. Siap, Bu. Sedang terjadi galat apa, Bu, itu? Ya, sama sedang terjadi galat. Iya, Bu, sama. Emang sering kayak gitu sih. Oke, tak capture aja ya. Sendnya di luar aja ya. Di luar Google Meet. Oke, udah tak capture nih. Kalau mau live silahkan. Nanti tak input manual. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Berarti nanti ini yang belum diabsenin, Bu. Ya, tak absen manual nanti. Ya, Bu, siap. Makasih. Oke, sama-sama. Tak end ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, waalaikumsalam.